Kita lanjut ke soal 5. Nah, di soal 5 ini itu terkait dengan perusahaan Osuijen Pro-Shop. Nah, di sini ada saldo awal masing-masing rekening, ada kas, kemudian ada inventory, persediaan barang dagang, dan juga share capital ordinary atau modal sahamnya. Jadi di sini ada 3 rekening awal ya. Ada kas, persediaan barang dagang, dan juga modal saham. Berikut transaksi selama bulan April tahun 2017. Di sini dari tanggal 5 sampai tanggal 30. Nah, COA-nya, chart of account-nya atau rekening-rekening yang digunakan oleh perusahaan itu ada rekening kas, ada account receivable atau piutang usaha, ada persediaan barang dagang atau inventory, account payable atau hutang usaha, share capital ordinary, modal saham biasa, sales revenue pendapat penjualan, kemudian sales return and allowance, return penjualan dan juga pengurangan harga. Kemudian ada rekening pembelian, return pembelian dan pengurangan harganya, potongan pembelian dan juga biangko pembelian. Jadi dari rekening kas ini sampai dengan biangko pembelian, inilah rekening-rekening yang digunakan sama perusahaan dalam penyusunan laporan keuangannya, penyusunan informasi akuntansinya ya. Yang diminta di sini ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama itu diminta untuk mencatat semua transaksi selama bulan April menggunakan sistem pencatatan persediaan periodik. Itu yang pertama. Yang kedua, diminta untuk memindahkan atau melakukan posting masing-masing rekening ke buku besarnya ya, terkait dengan transaksi selama bulan April menggunakan T-accounts atau buku besar rekening T. Yang C, diminta untuk menyiapkan neraca saldonya per 30 April 2017. Dan yang D, diminta untuk menyiapkan laporan laba rugi sampai dengan perhitungan gross profit atau laba kotornya saja. Asumsikan persediaan barang dagang yang tersisa di tanggal 30 April adalah $4.824. Ini persediaan barang dagang akhirnya ya, setelah dilakukan stock of name, perhitungan fisik gitu. Jadi kita mulai dari yang A dulu, diminta untuk melakukan jurnal terkait dengan transaksi bulan April. Oke, mulai dari tanggal 5 April dibeli tas golf, clubs and balls dan bolanya secara kredit dari Balata Go senilai $1.300 FOB shipping point. FOB shipping point berarti biaya angkutnya itu ditanggung sama pembeli. Kita pembeli berarti kita menanggung biaya angkutnya, FOB shipping point ya, dengan termin 2/10 M/60. Berarti di tanggal 5 ini ada transaksi, kita catat ke rekening pembelian. Karena kita menggunakan sistem pencatatan periodik, berarti pada saat pembelian barang dagang tidak kita catat ke persediaan barang dagang, tetapi kita catat ke akun terpisah, yaitu akun pembelian. Berarti di sini ada purchase. Kreditnya karena masih secara kredit berarti account payable. Gitu. Senilai berapa ya? Senilai 1.300. Yang kedua, tanggal 7 April. Yang 7 April itu dibayar biaya angkut kepada si Balata Company atas pembelian tadi senilai $80. Nah, di sini ada biaya angkut pembelian. Jadi kita mengakuinya itu ke biaya angkut pembelian. Kalau kita pakai perpetual ya kita tidak mengakui ke biaya angkut, tetapi langsung catat persediaan barang dagang. Karena ini periodik ya kita akuinya ada biaya angkut. Ada freight in di debit kreditnya, karena kita langsung bayar cash berarti ya kreditnya cash senilai 80 gitu. Ini jurnalnya ya, di sini ini yang jurnal pertama, jurnal yang kedua ya, ini jurnal yang pertama, kemudian ini jurnal yang kedua. Lanjut yang tanggal 9 diterima nota kredit dari Balata Company atas
pengembalian barang dagang senilai $100. Jadi tanggal 5 kemarin kan kita ada beli barang dagang dari Balata secara kredit. Tanggal 9 ada barang dikembalikan ke Balata, ya ada returan, ada retur pembelian. Jadi kalau kita pakai periodik ya kita ngakunya ke retur pembelian, dimana di sini ada dibikin nota kredit, ya nota kredit dari Balata. Balata itu membuat nota kredit, berarti mengurangi piutangnya. Karena dia mengurangi piutangnya, berarti kita mengurangi hutangnya. Karena kita kembalikan barang dagangannya, kita kembalikan barang yang kita beli, otomatis hutang kita juga berkurang di sini. Jadi kita mencatatnya itu ke debitkan account payable, kreditkan retur pembelian di sini. Ya, retur pembelian itu mengurangi pembelian. Pembelian dicatat di sebelah debit, kalau mengurangi ya kita catat di sebelah kredit gitu, yaitu retur pembelian dan pengurangan harganya senilai $100. Kalau ini kalau pencatatan secara kredit perpetual tidak ada rekening ini, tidak ada rekening retur pembelian, tetapi langsung mengurangi nilai dari persediaan karena persediaan berkurang. Tanggal 10 itu dijual barang dagangan secara kredit kepada pelanggan senilai $710 dengan termin N/30. N/30 berarti tidak ada potongan penjualannya. Jangka waktunya 30 hari, tidak diberikan diskon. Dijual secara kredit kepada pelanggan 710, berarti langsung kita catat adanya penjualan. Penjualan di sebelah kredit, debitnya itu kita tampung ke piutang usaha atau accounts receivable karena belum kita terima uangnya. Tampung dulu ke piutang. Jadi kalau periodik hanya satu jurnal, yaitu hanya mencatat jurnal penjualannya saja, tidak mengakui adanya HPP ataupun persediaan barang dagang berkurang gitu. Di bawah ini ya, yang tanggal 10 ini. Lanjut, tanggal 12 dibeli peralatan lagi, barang dagangan ya, barang dagangan secara kredit dari Arrow Sportswear senilai 450, terminnya 1/10 N/30. Tapi di sini jangka waktunya itu 30 hari, akan diberikan diskon 1% apabila dilunasi tidak lebih dari 10 hari dari tanggal penjualan ini gitu. Berarti debitnya itu masih sama, catat ke purchase pembelian, kreditnya tampung ke accounts payable, pembelian pada hutang usaha gitu. Ini yang periodik. Ke perpetual catat ke persediaan barang dagang, debitnya bukan pembelian, tidak ada rekening pembelian dan kawan-kawannya, semuanya dicatat ke rekening persediaan. Karena ini periodik, jadi kita pisahkan, ada pembelian dan kawan-kawannya. Jadi persediaan kita tidak bertambah maupun berkurang secara pencatatan. Akan kita hitung kembali, kita melakukan penyesuaian persediaan barang dagang di akhir periode pada saat melakukan penyesuaian. Itu kalau periodik dengan sistem periodik. Lanjut ke 14. Tanggal 14 dibayarkan kepada Balata secara penuh, jadi full, dilunasi semua hutang kita ke Balata. Di tanggal 5 ya, nih, kita ada belian dari Balata 1.300. Kemudian selain ini kita beli, kita ada balikin di sini, ada returan senilai 100. Jadi total hutang kita bukan 1.300 lagi, tetapi sisa 1.200. Dilunasin tanggal 14, ini tanggal 5 pembeliannya. Diskon tidak, dapat diskon tidak, yaitu 10 hari, tambahkan 10 hari, 5 tambah 10, 15. Berarti 15 April periode terakhir diskonnya. Dilunaskan tanggal 14, berarti masih dapat diskon sebesar 1%. Tinggal dikalikan saja di sini. Tinggal dikalikan di sini, berarti dapat 1%, bukan 1%, sorry, berarti 2% ya. Nih, sorry, 2%. Jadi dapat 24 ya, $24. $24. Jadi kas yang kita bayarkan bukan 1.200. Hutang berkurang 1.200, ada diskon pembelian 24, kas yang kita bayarkan 1.176. Ini gitu. Ya, ini 1.200. Account payable di sebelah debit, akui adanya potongan pembelian,
kreditnya itu, kemudian selain potongan pembelian ada cash. Kalau perpetual tidak ada rekening ini, langsung kita catat berkurangnya persediaan barang dagang kita, yaitu inventory. Lanjut tanggal 17. Tanggal 17 diterima. Nah, ini ada returan lagi dari kepada raw sportwear ini. Ada returan sebesar 50. Tadi kita bisa mas sportwear ini senilai 450 ya, ada retur 50, berarti sisa 400 utang kita. Nah, untuk mengurangi 400 sisa 400 ya kita debitkan account payable di sini $50. Kreditnya apa? Catat ke retur pembelian. Purchase return or allowance sini. Ya, 50. Lanjut tanggal 20. Tanggal 20 ada penjualan secara kredit kepada pelanggan senilai 600 termin N/30. Tidak ada diskon lagi. Cuma satu jurnal, catat piutang usaha bertambah, penjualan bertambah. Ini ada kolom referensinya, saya kasih centang, berarti udah diposting ya. Karena tidak dikasih nomor rekeningnya berapa ya, untuk menandakan kalau sudah diposting ya bikin nggak terserah kalian mau kayak gimana, kasih tanda gimana juga boleh, atau mau bikin nomor rekening tersendiri juga nggak masalah. Jadi memudahkan kalau menandakan kalau sudah posting dikasih centang aja biar gampang, karena tidak dikasih nomor rekeningnya, tidak diinformasikan itu. Lanjut tanggal 21. Tanggal 21 di raw sportwear secara penuh. Nah, tadi sisa 400 ya yang sportwear ya. Sportwear ini sisa 400. Nah, dibayar penuh dapat diskon nggak? Sportwear, kita lihat yang sportwear ini. Nah, kalau sportwear tanggal 10 ya, 10 hari, 12 tambah 10 berarti tanggal 22 sudah di akhir diskonnya. Dilunaskan tanggal 21 berarti dapat diskon sebanyak 1%. Berarti 1% kalikan yang sisa hutang kita $40, dapat 4 ya. Jadi total yang kita bayarkan yaitu senilai $396. Hutang berkurang senilai sisa hutang kita ke raw sportwear 400, ada diskon, catat ke diskon di kredit 4, dan juga kreditnya kas yang kita bayarkan $396. Lanjut tanggal 27. Tanggal 27 nah diberikan kortingan atau potongan harga kepada pelanggan karena barang yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan spesifikasinya sebesar 55. Ini bukan retur ya. Si member ini mengajukan komplain. Ini maksud dari tanggal 27, si member ini, pelanggan ini bilang barang yang dibeli nggak cocok, diminta pengurangan harga. Barang tidak dikembalikan ke kita, tetapi kita memberikan pengurangan harga. Otomatis di sini tidak ada namanya retur, bukan retur penjualan namanya, tetapi pengurangan harga penjualan karena barang yang tidak sesuai. Jadi tidak ada barang yang dikembalikan sama pelanggan ke kita. Itu. Kita catatnya apa? Catat sebagai sales return and allowance. Dan juga accounts receivable, jadi mengurangi piutangnya. Jadi di sini ada pengurangan harga sebesar 55 dan juga ada pengurangan piutang dari kepada pelanggan sebesar 55. Gitu. Kalau dikembalikan barang, kalau dikembalikan barang lain cerita lagi. Ya. Seperti itu. Tanggal 30 April yang terakhir ini. Diterima pembayaran secara kredit dari member 590, nggak ada potongan kan penjualan kepada pelanggan, berarti di sini kita catat ada kas di debit, kreditnya berarti account receivable, nilainya 590. Total debit dan total kredit seimbang 5.535. Gitu. Selesai instruksi yang pertama yang diminta poin A, lanjut ke poin B. Poin B itu diminta untuk posting. Tinggal dilakukan untuk posting ke rekening T. Sudah saya posting ya, dia tidak saya jelaskan secara detail lagi karena kegiatan posting sudah saya jelaskan dari chapter-chapter sebelumnya. Yang sebelumnya juga sudah saya sampaikan cara posting, yang tidak saya jelaskan lagi. Nah, ini buku besarnya ya, total buku besarnya semuanya.
Di sini ada rekening kas ya, ada saldo awalnya. Tadi di soal udah ada, tinggal ditambahkan. Di sini ada pembelian, kemudian ada returan segala macam, ada pelunasan. Nah, nilai bersih kas per 30 April dapat 1938. Kemudian ada account receivable dari 710, ada penjualan secara kredit 600, kemudian ada potongan harga dan juga ada pengurangan harga dan juga ada pelunasan ya di sini. Nah, total sisa account receivable per 30 April $665. Nah, inventory di sini tidak bergerak ya, tidak ada aktivitas di sini. Sedangkan sudah ada pembelian dan penjualan. 4.000 ini akan kita sesuaikan nilai akhirnya itu pada saat penyesuaian persediaan barang dagang di akhir periode di ajunan penyesuaian. Karena ini pakai sistem periodik. Kalau perpetual yang kemarin saya jelaskan di sini ada mutasinya. Baik pembelian bertambah, kalau ada berkurang bertambah, ada penjualan berkurang, kalau ada pembelian bertambah, kalau ada penjualan berkurang, nanti dapat saldo akhirnya berapa. Dia tidak perlu penyesuaian sebenarnya kalau perpetual, kecuali ada selisih harga atau selisih stok gitu. Nah, kalau yang periodik ini inventory-nya tidak ada mutasinya, saldonya masih tercatat saldo awalnya, akan disesuaikan pada saat penyesuaian nanti. Lanjut ke account payable, hutang usahanya tidak ada sisa lagi ya, sudah dilunaskan semuanya. Ada pembelian secara kredit 2 kali di sini, ada retur, pelunasan, retur dan pelunasan sama dengan 0. Modal saham tidak berubah, masih 7.000 sesuai saldo awalnya. Kemudian penjualan, ada 2 kali penjualan, total per 30 April 1.310. Ada retur penjualan dan pengurangan harga 55. Kemudian ada pembelian, biaya angkut dan juga potongan pembelian serta diskon pembelian atau potongan pembelian. Ini retur pembelian tadi, retur pembelian. Nah, sesuai dengan rekeningnya masing-masing dan saldonya masing-masing. Selesai untuk kegiatan postingnya. Lanjut ke yang C. Yang C itu diminta untuk siapkan neraca saldonya. Ya, saldo akhir ini yang saya lingkari, yang pakai warna merah ini yang saya lingkari, semuanya ya kita ringkas ke neraca saldo masing-masing rekeningnya, di mana ada kas di debit, piutang usaha, inventory atau persediaan. Kemudian account payable itu udah 0 ya, nggak usah dimasukin juga nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma saya sajikan di sini biar kalian tahu udah nggak ada nilai lagi gitu. Kemudian share capitalnya, modal sahamnya, penjualan, potongan retur penjualan dan potongan harga, kemudian pengurangan harga, kemudian pembelian, biangko pembelian, retur pembelian dan pengurangan harga dan juga potongan pembelian. Total debit dan kredit seimbang 8.488. Itu yang C. Lanjut yang D. Yang D diminta untuk susun laporan laba rugi sampai dengan gross profitnya, sampai perhitungan gross profitnya. Ya, di sini dengan informasi bahwa nah ini persediaan akhirnya 4.824. Kalau kita nggak tahu persediaan akhirnya, kita nggak bisa hitung HPP-nya. Karena kita nggak tahu yang terjual di berapa, yang tersisa berapa di sistem periodik ini. Mau nggak mau kita harus melakukan stock name, hitung sisanya berapa. Nah, dapat sisanya berapa baru kita tahu HPP-nya berapa. Itu. Karena di informasi di neraca saldo tercatat di sini saldo awalnya dari persediaan barang dagang ini. Gitu. Oke, kita lanjut ya di sini. Saya langsung jelasin aja. Di sini ada laporan keuangan parsialnya untuk bulan yang berakhir pada 30 April 2017. Kita mulai dari penjualannya dulu. Di penjualan ini ada 2 ya, ada penjualan dan juga retur penjualan dan pengurangan harga. Kebetulan di sini nggak ada potongan penjualan ya, nggak perlu kita kurangi. Dapat net sales-nya, penjualan bersihnya 1.255. Jadi net sales itu dapat dari penjualan kurangi dengan retur penjualan dan pengurangan harga serta potongan penjualan jika ada. Kemudian lanjut ke COGS-nya, HPP-nya. Dapat penjualan bersih, selisihkan dengan HPP-nya. Kalau perpetual kita langsung tahu HPP-nya berapa di sini. Kalau periodik kita nggak tahu HPP-nya berapa. Kita harus hitung-hitungan dulu. Yang pertama kita harus tahu dulu barang tersedia untuk dijual ini ada berapa nilainya.
di mana barang tersedia untuk dijual didapat dari persediaan awal atau persediaan akhir periode sebelumnya yang belum terjual, tidak terjual, menjadi persediaan awal di bulan April ini, yaitu 4.000 ditambahkan dengan pembelian bersihnya atau cost of goods purchase-nya. Pembelian bersih ini sendiri didapat dari pembelian ditambahkan dengan biaya angkut dikurangi dengan retur pembelian dan pengurangan harga serta potongan pembelian. Dapatlah pembelian bersih 1.652 tambahkan dengan persediaan awal 4.000, dapat barang tersedia untuk dijual 5.652 dolar. Nah, barang tersedia untuk dijual, kalau tidak terjual berarti tersisa, kalau tidak tersisa berarti terjual. Dia ada dua alokasi. Ya, pengalokasian barang tersedia untuk dijual itu kalau ada dua, yaitu diakui sebagai persediaan barang dagangan akhir, yaitu barang yang tidak terjual, dan juga barang yang terdijual atau kita sebut sebagai harga pokok penjualan. Nah, barang tersedia untuk dijual ini sumbernya dari mana? Tadi yaitu dari persediaan awal ditambahkan dengan pembelian bersih. Dialokasikan kemana? Alokasikan ke yang tersisa dan juga yang terjual. Tersisa kita catat sebagai persediaan barang dagang akhir, yang terjual catat sebagai HPP atau COGS atau cost of goods sold gitu. Nah, dapat barang tersedia untuk dijual 5.652. Tadi di soal ada diinformasikan kan persediaan akhir per 30 April yaitu 4.824. Berarti dari 5.652 ini 4.824 itu yang tersisa, yang dicatat sebagai persediaan akhir. Berarti selisihnya 828 itu adalah yang terjual, yaitu harga pokok penjualan gitu. Dapat HPP nya 828, selisihkan dengan penjualan bersihnya 1225, ada selisih 427. Penjualannya itu lebih besar dari HPP nya. Ya iyalah, masa kita jual rugi kan nggak mungkin ya, nggak ada namanya istilah jual rugi ya. Kalau jual paku masih mending, kalau jual rugi saya rasa, kecuali lagi bangkrut kepepet pengen punya ada kebutuhan dana cepat ya bisa aja dijual rugi sih, tetapi itu mustahil, jarang terjadi. Nah, penjualannya itu 1255 sisihkan dengan harga pokok harga pokok penjualannya 828, dapat 427 dolar yang kita akui sebagai gross profit atau laba kotor gitu. Nah, selesai untuk pertanyaan yang poin D ini. Dia tidak dilanjut ke penjual laba bersihnya karena di sini transaksi di sini tidak terperinci terkait dengan beban usahanya, beban operasinya. Jadi sampai di laba kotornya saja di sini yaitu 427 dolar. Selesai untuk soal nomor berapa ini? Soal nomor 5. Lanjut ke soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini terkait dengan perusahaan Jurassic Distributing Company Ltd. Ya, di sini per 31 Desember 2017. Berikut rekening yang sudah dipakai sama perusahaan, rekening realnya dan juga saldo awalnya masing-masingnya. Di sini ada kas sebesar 7.200 euro atau pound sterling ini ya, euro ya. Nah, ada kas, kondisi paper, inventory, supplies, equipment, community depreciation equipment, accounts payable, salary and wage payable, set capital ordinary sampai di total ditanya. Total debit dan creditnya itu sama ya di neraca saldonya ya. Selama bulan Desember, berikut transaksi yang terjadi sama perusahaan dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 27. Nah, kemudian di sini ada diinformasikan data penyesuaiannya. Ada 3 yang perlu disesuaikan terkait dengan transaksi atau kejadian di bulan Desember ini. Yang diminta ini terkait dengan jurnal penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian. Yang diminta pertama, mencatat semua transaksi bulan Desember menggunakan sistem pencatatan persediaan perpetual. Jadi di sini tidak ada rekening pembelian dan kawan-kawannya ya. Semuanya itu terkait dengan pembelian,
maupun terkait dengan pembelian dan kawan-kawan, kita semua catat ke rekening persediaan atau inventory. Kemudian pada saat penjualan tidak hanya catat jurnal penjualan, juga kita mencatat adanya HPP dan juga persediaan barang dagang berkurang. Lanjut ke yang B. Yang B itu diminta untuk mencatat, melakukan posting ke buku besar bentuk rekening T. Ya, buku besar rekening T beserta saldo awal dari masing-masing rekening real. Nah, rekening-rekening yang digunakan selain rekening yang di atas ini dari kas sampai retain earning, ada juga kita pakai namanya JOGS, HPP, rekening HPP, beban penyusutan, beban gaji dan upah, penjualan, potongan penjualan, dan juga beban pelengkapan. Yang C diminta untuk melakukan buat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar. Ini dia tidak diminta neraca saldo ya, nanti kita lihat saldo-saldonya itu dari buku besar langsung ya, pada saat penyesuaian untuk proses penyesuaian. Kemudian siapkan neraca saldo setelah penyesuaian. Yang E itu diminta untuk membuat laporan keuangan. Itu ada laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan juga laporan posisi keuangan per 31 Desember. Kita mulai dari yang pertama dulu, mencatat jurnal transaksi bulan Desember menggunakan sistem perpetual. Tanggal 6 dibayar 1.600 untuk gaji dan upah, di mana 600 ini untuk gaji bulan Desember dan 1.000 ini untuk beban gaji dan upah yang belum dibayarkan di bulan November. Kita lihat neraca saldo awal beban gaji hutang gajinya. Di sini ada hutang gaji 1.000 ya. Nah, dibayarkan di tanggal 6 ini. Ya, tanggal 6 dibayar 1.600 terkait dengan gaji Desember 600 dan hutang gaji 1.000. Nah, jurnalnya berarti di sini ada 2. Selain kita mencatatnya beban gaji di debit, kita juga bayar hutang gaji kita bulan lalu punya. Kas yang dikeluarkan 1.600 di kredit, debitnya itu kita catat adanya hutang gaji berkurang di debit 1.000 dan juga beban gaji bertambah di debit sebesar 600. Oke, ini jurnalnya. Kemudian yang kedua, tanggal 8 diterima 2.100 secara tunai dari customer atas pembayaran piutangnya, pembayarannya secara kredit, tidak ada potongan penjualan. Jadi di sini ada kas yang diterima di debit, ada piutang usaha di sebelah kredit 2.100. Bisa pakai halaman pertama ya. Kalau nanti AJP mungkin halaman 2 nanti, karena di buku jurnal yang berbeda. Yang 10, dijual barang dagangan secara tunai 6.600, di mana barang dagangan yang dijual mempunyai harga pokok sebesar 4.100. Jadi akui adanya penjualan 6.600, HPP 4.100. Jadi ada 2 jurnal ya. Kalau Prodik 1 jurnal catat jualnya saja. Yang ini ada kas karena secara tunai, ada kas di debit, ada penjualan di kredit 6.600. Karena ini perpetual, kita catat juga adanya HPP dan juga persediaan barang dagang berkurang. Ada HPP dan persediaan barang dagang. HPP bertambah di sebelah debit, persediaan berkurang di sebelah kredit. Karena penjualan barang dagangan kita berkurang jadinya. Tanggal 10. Lanjut tanggal 13. Tanggal 13 dibeli barang dagangan secara kredit dari Kongko senilai 9.000, termin 2/10/30. Berarti di sini ada pembelian di debit, kreditnya itu accounts payable atau utang usaha. Karena ini sistem perpetual, jadi kita tidak mengakuinya sebagai purchase, tidak mengakuinya sebagai rekening purchase, tetapi langsung menambah inventory atau persediaan barang dagang. Kreditnya tetap accounts payable. Persediaan barang dagang bertambah pada saat penjualan. Kemudian tanggal 18 dijual barang dagangan secara kredit 12.000,
dengan termin 3/10 M/30. Jadi di sini jangka waktunya 30 hari, dapat potongan 3% apabila tidak dilunaskan tidak lebih dari 10 hari. Gitu. Dimana harga pokok barang yang dijual itu senilai 8.400. Ya, penjualan berarti adminnya ada account receivable di debit, kreditnya sales revenue 12.000. Kemudian satu jurnal lagi catat ada COGS di debit, kreditnya inventory 8.400. Oh ya, tanggal 15 ketinggalan ya. Tanggal 15. Nah, kita kembali lagi ke tanggal 15 ya. Tanggal 15 dibeli perlengkapan secara tunai senilai 2.000. Berarti supplies debit, kreditnya itu cash karena dibeli secara tunai. Persediaan perlengkapan bertambah, utang cash berkurang 2.000 tuh, senilai 2.000. Kemudian tanggal 20 dibayar gaji dan upah senilai 1.800. Berarti beban gaji dan upah di debit, kreditnya cash. Tanggal 20. Lanjut. Tanggal 23 dibayar kepada Gongko secara penuh dikurangi dengan diskon, dapat diskon dia. Nah, kita lihat kembali yang Gongko. Gongko itu di tanggal 13. Di tanggal 13 ya. Bentar saya ganti tulisan dulu. Di tanggal 13. Tanggal 13 ini. Ya. Tidak ada returan tidak selama ini. Tanggal 15 bukan, tanggal 18 bukan, 20 bukan, nah, tanggal 23 dilunasin. Berarti nggak ada returan ya. Full 9.000 ini. Kita masih punya hutang kepada Gongko 9.000. Dilunaskan tanggal 23. Periode diskon itu pembelian tanggal 23. Periode diskon 10 hari tambah 10 hari berarti tanggal 23 akhir periode diskonnya. Dilunaskan tanggal 23 berarti masih dapat diskon di sini. Dikurangi dan diskon sebesar 2% dari 9.000. Dapat 180 diskonnya. Ya, karena perpetual jadi tidak mengakuinya sebagai diskon pembelian atau potongan pembelian, langsung mengurangi nilai dari persediaan, yaitu kita kreditkan persediaan senilai 180, hutang yang berkurang 9.000 di sebelah debit, dan juga kas yang dibayarkan bukan 9.000 setelah dikurangi dengan diskon, yaitu 8.820 gitu. Kalau kita pakai produk bukan inventory kan, harusnya itu purchase diskon gitu. Karena ini pakai perpetual ya, kita catat tidak ada rekening yang namanya potongan pembelian, langsung kita kurangi nilai dari persediaan. Tanggal 23. Lanjut tanggal 27. Tanggal 27 diterima pembayaran secara penuh dikurangi dengan diskon dari customer yang ditagihkan di 18 Desember. Ini 18 Desember. Dan dijual 12.000, 3/10 M/30. 18 tambah 10 28. Dilunaskan tanggal 27. Berarti masih dapat diskon ya sebesar 3%. 3% dari 12.000 yaitu 360. Nah, ada potongan penjualan. Potongan penjualan 360, piutang yang dibayar 12.000. Piutang yang dibayarkan 12.000, ada potongan penjualan 360. Jadi kas yang diterima hanya 11.640. Kok sales diskon ini tidak dicatat ke inventory? Nah, ini kan kalau berkaitan dengan penjualan. Nah, kita kasih potongan penjualan, barang dagangan kita kan tidak bertambah ya, tidak dikembalikan maupun tidak berkurang, jadi tidak ada kaitannya dengan inventory atau persediaan barang dagang. Kalau purchase diskon ini mempengaruhi persediaan barang dagang karena nilai barang dagang kita beli berkurang nilainya gitu.
Maka dari itu dicatat ke inventory, mengurangi inventory atau persediaan untuk sistem perpetua. Kalau periodik juga sama, mengurangi persediaan, yaitu tetapi tidak dicatat ke persediaan, tetapi mengurangi nilai dari pembeliannya yang nanti akan menjadi pembelian bersih dan akan dikalkulasikan dengan persediaan awal yang nantinya menjadi persediaan barang yang menjadi barang tersedia untuk dijual gitu. Jadi sales discount itu tidak ada kaitannya dengan persediaannya gitu. Oke, selesai transaksi tanggal 27. Selesai 1 bulan, total debit dan total kredit 68.600. Jadi untuk yang poin A selesai ya. Untuk jurnalnya sudah selesai. Kita lanjut ke yang poin B. Yang poin B diminta untuk posting ke buku besar beserta saldo awalnya juga, dengan ketinggalan yang kelupaan. Jadi kita lanjut ke buku besarnya. Nah, ini buku besarnya sudah saya posting ya. Jadi langsung ya sama buku besarnya. Cuma di sini ada rekening inventory yang berubah di sini. Ada mutasinya. Kalau produk tadi yang kalian lihat, yang kita pelajari itu tidak berubah inventory-nya. Bentar, saya coba scroll dulu. Wah, kejauhan ya. Langsung ke next one. Nah, di sini. Nah, kan tidak ada mutasinya kalau yang produk ya. Tetapi ada rekening yang namanya pembelian, diangkut, retro pembelian, kemudian ada potongan pembelian. Tapi kalau yang ini, yang sistem perpetual, tidak ada rekening pembelian dan kawan-kawannya, karena semuanya itu sudah dicatat ke rekening persediaan. Maka dari itu rekening persediaannya itu ada pergerakannya, ada mutasinya di sini ya. Tidak ada rekening pembelian dan kawan-kawannya di sini, tetapi ada yang namanya rekening HPP gitu. Kalau yang periodik itu tergantung lagi penyesuaian persediaan barang dagangnya pakai pendekatan HPP atau kisah laba rugi. Kalau pakai pendekatan HPP, nanti pembelian dan kawan-kawannya nol, muncul rekening HPP pada saat penyesuaian. Kalau kita pakai kisah laba rugi untuk yang sistem periodik atas penyesuaian persediaan barang dagangnya, berarti tidak ada rekening HPP. Rekening pembelian dan kawan-kawan masih tetap bertahan. Nanti HPP-nya itu akan dihitung pada saat penyusunan laporan laba rugi yang tadi kalian punya. Yang tadi kita bahas soal nomor 50, di mana kita ada hitung laba kotornya kan. Kita menghitung HPP pada saat penghitungan di laba rugi gitu. Kalau kita pakai HPP, soalnya nggak perlu hitung HPP-nya lagi di laporan laba rugi. HPP udah tercatat di sini 12.500. Sama halnya kalau kita pakai sistem periodik dengan pendekatan HPP, di mana pada saat penyesuaian HPP sudah terbentuk, pembelian dan kawan-kawannya itu sudah nol, sudah teralokasi, terkalkulasi di HPP. Gitu. Dia tidak perlu perhitungan HPP-nya lagi pada saat penyusunan laporan laba rugi. Kalau pakai pendekatan HPP untuk sistem periodik atas penyesuaian persediaan barang dagangannya. Nah, kita kembali ke soal nomor 9. Jadi soal nomor 9 yang B diminta posting ke buku besar. Nah, ini saldonya. Ada kas 13.320, ada account receivable 2.500, kemudian ada inventory 8.320, ada surplus. Nah, surplus ini jangan dilihat ya. Surplus ini sudah melalui proses AJP. Jadi kalau sebelum AJP segini, yaitu 3.200. Ini buku besarnya itu sudah saya posting sampai AJP, jadi nggak bisa dilihat lagi saldonya. 3.200 surplusnya. Kemudian ada equipment peralatan 22.000, akumulasinya di sini 2.200. 200 ini AJP. Yang saya kasih tanda merahnya AJP. Nah, ada 2.200. Kemudian account payable-nya utang 4.500. Beban gaji, utang gaji, debit 1.000, kredit 1.000, nol, nggak ada lagi nilainya. Ini muncul karena penyesuaian. Kemudian share capital ordinary 30.000, modal yang biasa, laba ditahan 9.300, penjualan 18.600, sales discount 3.360, jual GS 12.500, beban surprise atau beban perlengkapan belum ada ya,
beban penyusutan juga belum ada. Ada beban gaji di sini, yaitu sebesar 2.400 gitu. Jadi untuk masing-masing saldonya sudah ada, tinggal dipindahkan ke masing-masing saldo, masing-masing posisi di debit atau di kredit. Tapi tidak diminta bikin neraca saldonya, kita langsung lanjut ke penyesuaiannya, adjustmentnya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Ada beban gaji yang belum dibayarkan 800 euro. Berarti kita tinggal bikin ya. Di sini ada beban gaji tercatat 2.400. Ternyata masih ada 800 yang belum dibayarkan. Kita buat penyesuaian, catat beban gaji pada hutang gaji. Muncul beban gaji 800. Jadi saldo beban gaji menjadi 3.200 di buku besar. Langsung posting ya, kita langsung bahas postingannya. Kemudian ada hutang gaji yang tadi 0 bertambah 800 kembali menjadi 800 di sebelah kiri. Penyesuaiannya bagaimana? Beban gaji pada hutang gaji. Yang kedua, ada beban penyusutan untuk bulan Desember 200. Jadi beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan, yaitu senilai 200. Muncul rekening baru, yaitu rekening beban penyusutan. Ini baru muncul pada saat penyesuaian, di debit senilai 200. Kemudian akumulasi penyusutan tadi tercatat 2.200 bertambah 200 di kredit menjadi 2.400. Itu yang B. Kemudian yang C itu ada pelengkapan yang masih tersisa, itu ada 1.700. Lihat ke surprise. Nah, tadi ada 3.200, ternyata tersisa bukan 3.200 melainkan 1.700. Berarti sudah ada yang terpakai, yaitu senilai 1.500. Kurangi surprise kita, catat ke beban perlengkapan. Muncul rekening beban perlengkapan 1.500. Ini jumlahnya, beban perlengkapan pada perlengkapan. Selesai yang C. Ya, yang C selesai, sudah posting juga. Nah, sudah selesai kita posting ke buku besar, perlengkapan berubah nilainya, akumulasi penyusutan juga berubah, muncul hutang gaji, kemudian muncul dua rekening beban baru, yaitu beban penyusutan dan beban perlengkapan, serta beban gaji bertambah. Nah, kita buat neraca saldo setelah penyesuaiannya. Ini neraca saldo setelah penyesuaiannya. Ya, ini neraca saldo setelah penyesuaiannya. Jadi semuanya itu sudah berubah, terutama terkait dengan ini beban akumulasi penyusutan. Dapat total dokumen. Nah, tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Selesai neraca saldo setelah penyesuaiannya, lanjut ke yang E. Yang E diminta untuk membuat laporan keuangannya. Karena ini neraca saldo setelah penyesuaian, sudah bisa kita gunakan untuk menyusun laporan keuangan. Ini laporan keuangannya. Kita mulai dari laporan laba ruginya dulu. Ini saya kecilin sedikit ya. Oke. Ini laporan laba ruginya. Ya, laporan laba ruginya bukan partil ya, karena sudah sampainya direkam di sini. Nah, laporan laba ruginya kita mulai dari penjualan bersihnya dulu. Penjualan kurangi dengan potongan penjualannya, tidak ada returan ya, dapat penjualan bersih 18.240. Kurangi dengan COGS-nya atau HPP-nya. Nah, tadi yang produk kita ada hitung ya, HPP-nya bagaimana ya, persediaan awal tambah pembelian bersih, kemudian kurangi persediaan akhir, baru dapat HPP-nya. Kalau yang perpetual tidak perlu perhitungan seperti itu, karena pada saat di neraca saldo setelah penyesuaian sudah ada rekening HPP-nya di sini, COGS-nya. Ya, tidak perlu perhitungan lagi. Langsung kita masukin 12.500. 18.240
penjualan bersihnya kurangi dengan HPP-nya 12.500, dapat laba kotor senilai 5.740. Kurangi dengan beban operasinya. Beban operasinya di sini ada beban perlengkapan, penyusutan, dan juga beban gaji. Dapat total bebannya 4.900, selisihkan dengan laba kotornya 5.740, dapat laba bersih sebesar 840. Kalau laba kotornya 5.740 kurangi dengan beban operasinya 4.900, dapat 840, akui sebagai laba bersih. Laba bersih ini tambahkan dengan laba ditahan awalnya. Tadi laba ditahan awal di neraca saldo 9.300, tambahkan laba bersih 840. Berhubung karena di sini tidak ada dividen, jadi tidak perlu dikurangi. Dapat laba ditahan akhirnya 10.140. 10.140 ini kita pindahkan ke neraca, yaitu bagian laba ditahan ini. Nah, inilah neracanya. Di neraca itu ada laba aset lancar dan aset tetap berwujudnya ya. Aset lancar itu ada cash, ada kondisi payable, persediaan barang dagang, dan pelengkapan. Total aset lancar 25.840. Kemudian aset tetap berwujudnya ada satu, yaitu peralatan dengan akumulasi 2.400, dapat nilai bukunya 19.600. Total aset 45.440. Lanjut ke bagian liabilitas dan ekuitasnya. Di bagian hutang ada dua, yaitu account payable, hutang usaha, dan juga hutang gaji, total 5.300. Kemudian ekuitas kalau yang perseroan itu ada dua, ada modal saham dan laba ditahan. Modal saham 30.000, laba ditahan 10.140, dapat dari laporan laba ditahan. Total ekuitasnya 40.140. Total liabilitas dan ekuitasnya sama dengan total asetnya, yaitu 45.440. Selesai untuk laporan laba rugi. Yang E selesai. Berarti soal nomor 9 selesai.